kamera silakan dimulai. Matikan mic tak di sebelah Pak, kayaknya Pak Ishak sudah. Oke Pak Agus. Kita mulai Pak Ishak. Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ishak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Agus. Selamat siang juga. Ya, alhamdulillah baik-baik seperti Bu Astia. Bu Astia, saya rekam dulu ya. Saya rekam dulu. Terlihat seperti ini Pak. Ya. Setelah direkam baru kita mulai. Jadi nanti ada tanda merah. Lagi ada kesibukan apa Ki ini Pak? Lagi santai-santai saja ini Pak Agus, sambil ya duduk-duduk buka-buka. Oke, saya silakan. HP. Oke. Jadi begini Pak Ishak, jadi boleh saya minta waktu tak? Saya mau bercerita tentang apa yang kurasa akhir-akhir ini di kelas. Wah, masalah apa itu Pak Gus? Kayaknya serius sekali ini. Kira-kira apa yang mau diceritakan ini Pak Gus ini? Jadi begini Pak Ishak. Yeah. Akhir-akhir ini murid-murid saya itu kayaknya kurang antusias dalam pembelajaran. Dan selain itu mungkin sejumlah atau mungkin jumlah murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya kisaran 50% Ki, setiap kelasnya. Iya. Apakah hanya itu masalahnya Pak, atau ada mungkin hal yang lain lagi? Kira-kira hanya itu Pak. Oh iya, kalau seperti itu dari apa yang kita bicarakan pada kesempatan siang hari ini, kira-kira menurut Pak Agus, apa yang Pak Agus harapkan dari percakapan kita pada kesempatan ini? Jadi kalau menurut saya sih, saya berharap sekali Pak, berharap banyak tentang solusi atas permasalahan saya ini, yaitu tentang bagaimana antusiasme para murid-murid atau siswa saya yang saya ajar dalam kelas Pak. Ya begitu ya. Kalau Pak Agus sendiri terkait masalah yang Pak Agus hadapi, hal apa saja kira-kira yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas? Kira-kira menurut Pak Agus bagaimana itu? Oke. Kalau seingat saya Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias, mungkin yang pertama adalah pembelajaran yang saya lakukan itu agak membosankan, terlalu monoton karena mungkin terlalu banyak ceramah yang saya berikan, terus kurangnya waktu atau kesempatan kepada murid untuk berpendapat atau aktif dalam pembelajaran saya Pak. Jadi lumayan juga ya
Begitu ya Pak Agus ya. Nah, dari sekian banyak masalah itu, kira-kira kembali saya tanya Pak Agus ini, menurut Pak Agus sendiri, apa yang dapat membuat murid Bapak itu setidaknya bisa antusias dalam pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas? Jadi menurut saya Pak, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, yang mengasihkan, tidak monoton dan tidak membosankan bagi siswa Pak. Saya kira saya juga pasti sependapat dengan itu Pak Agus. Kalau saya amati itu, nah menurut Pak Agus sendiri ini, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada proses pembelajaran yang Bapak lakukan? Kira-kira menurut Pak Agus itu apa yang bisa membuat anak-anak itu atau murid itu menjadi asik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Oke, baik Pak. Jadi menurut saya pribadi, pembelajaran itu paling tidak harus berpihak pada murid Pak. Terus berpusat pada murid, murid itu diberikan aktif dalam pembelajaran. Di awal pembelajaran kita mulai dengan ice breaking, di tengah pembelajaran kita itu dikombinasi dengan adanya pemberian kuis-kuis yang menarik untuk anak-anak. Itu saja menurut Bapak kira-kira? Iya Pak. Oh iya. Nah, tadi kan Pak Agus sudah menyampaikan dua permasalahan. Yang pertama itu tadi ya antusiasme murid ketika Pak Agus melaksanakan menurut Pak Agus masih kurang. Nah, yang kedua itu mengenai tugas yang Pak Agus berikan kepada murid Bapak, yang katanya hanya berkisar 50% tadi. Kira-kira kalau menurut Bapak apa yang membuat murid tersebut atau apa yang menyebabkan sehingga murid tersebut antusiasme dalam mengumpulkan tugas itu masih ya dalam kategori yang cukup ya memprihatinkan seperti itu? Kira-kira menurut Pak Agus apa yang menyebabkan? Nah, jadi kalau menurut saya sih Pak, kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak. Nah, terus tugas itu pertanyaannya juga banyak. Nah, dan berisi banyak pertanyaan yang seperti saya sampaikan tadi tanpa memberikan sumber belajar yang memadai atau beragam yang memang betul-betul mengasihkan atau menyenangkan siswa, menarik untuk belajar, begitu Pak. Pak Agus, kalau boleh saya tahu, Bapak dalam memberikan proses pembelajaran itu atau dalam mengajarkan materi itu menggunakan sumber belajar apa saja kira-kira? Yang selama ini saya gunakan itu Pak, itu buku paket yang saya dapatkan dari perpustakaan sekolah Pak, yang disediakan memang langsung oleh sekolah. Tidak ada memang sumber belajar lain selain buku teks?
menurut Pak Agus? Iya, kalau menurut saya banyak Pak. Sumber belajar itu bisa bersumber dari YouTube, bersumber dari artikel atau blog-blog site yang ada di Google itu banyak, atau karya tulis ilmiah internet, atau bahkan pembelajaran itu menurut saya bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, contohnya aplikasi Quizzes, bisa juga melalui TikTok. Ini kan banyak untuk memancing, merangsang anak-anak dalam aktif belajar. Nah, betul sekali itu Pak. Saya yakin kalau Pak Agus ini pasti bisa menggunakan berbagai sumber belajar yang memungkinkan membuat murid-murid Bapak itu akan antusias dalam pembelajaran. Apalagi Pak Agus kan paling tidak sudah ya banyak mengertilah tentang IT. Saya kira apa yang Bapak sampaikan itu sudah luar biasa. Ya. Jadi untuk selanjutnya sekarang ini apa yang menjadi rencana Bapak sehingga permasalahan ini bisa terselesaikan secepatnya? Jadi yang pertama itu saya akan mencoba merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan bantuan dari berbagai sumber, misalnya YouTube, menggunakan Canva, menggunakan Quizzes itu sendiri. Di samping itu saya akan mencoba memberikan tugas kepada siswa ini yang yang memenuhi atau sesuai dengan kompetensi atau minat bakat siswa, sehingga pembelajaran kita itu betul-betul bisa menggali kemampuan siswa itu sendiri, Pak. Luar biasa sekali itu Pak. Saya kira itu rencana yang ya sangat memungkinkan untuk menanggapi masalah yang Bapak hadapi. Saya kira itu bisa menjadi hal yang menarik untuk Bapak lakukan dalam menanggapi masalah ini. Ya, saya kira bisa dilakukan itu Pak, dan saya yakin Bapak akan berhasil untuk mengatasi itu. Nah, ini kan permasalahan ini perlu ada kesungguhan hati. Dalam hal ini adalah komitmen kita Pak Agus terhadap rencana yang Pak Agus tadi sendiri sudah sampaikan. Nah, bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana ini kira-kira? Jadi komitmen saya itu mencoba untuk melakukan atau membuat perencanaan pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik dengan bantuan dari seperti yang sampaikan tadi, dengan bantuan media-media yang tersedia melalui IT, melalui aplikasi berupa Quizzes dan lain sebagainya, sehingga ini membantu mempermudah dalam membuat peserta didik saya itu senang dalam belajar, sehingga mudah dan memberikan ruang kepada mereka untuk mengeksplorasi materi itu tanpa adanya unsur paksaan, Pak. Ya, sudah luar biasa sekali itu, Pak. Ya, secara pribadi saya sangat mendukung apa yang Bapak rencanakan, dan insya Allah pasti ya disertai dengan komitmen yang cukup, sehingga semua pasti akan berjalan lancar, dan insya Allah kedepannya akan sesuai harapan dari Pak Agus. Baik, terima kasih atas masukan terkait bimbingan kita, karena jika kita tidak memberikan pertanyaan yang seperti itu, saya rasa
keterampilan saya, pemahaman saya tidak terlalu terbuka, Pak. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya dapatkan pada percakapan ini bisa memperbaiki pembelajaran saya ke depan, dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ishak telah meluangkan waktu untuk mendampingi saya untuk menggali pemahaman saya terhadap kompetensi yang saya miliki. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ishak atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Pak Agus. Saya kira sebagai rekan seprofesi ya tidak ada salahnya kita saling berbagi, ya menceritakan hal-hal yang mungkin ya kita butuh orang untuk menemukan permasalahan yang kita hadapi. Dan alhamdulillah ketika apa yang menjadi kehadiran saya buat Pak Agus itu sedikit memberikan pencerahan sehingga Pak Agus sendiri sudah bisa mengatasi ya permasalahan Pak Agus dengan sendirinya. Saya kira tidak ada masalah. Kita akan selalu bersama ya, tetap sebagai teman seprofesi ya, saya kira itu menjadi bagian dari tanggung jawab moral kita. Ya. Sukses selalu Pak Agus. Ya. Ya. Oke, selanjutnya kita Coach. Ya, pergantian posisi. Tadinya Pak Agus sebagai coach dan saya sebagai coach. Untuk sesi kedua ini saya sebagai coach dan Pak Agus sebagai coach. Oke, Pak Agus sudah bisa dimulai. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Agus. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Waalaikumsalam Pak Ishak. Dan selamat siang juga. Alhamdulillah saya baik-baik saja dan sehat selalu Pak. Seperti yang terlihat. Alhamdulillah Pak. Ada kira-kira kesibukan tak ini Pak Agus atau bagaimana? Iya tidak ada Ji Pak. Ini lagi-lagi santai juga. Kebetulan selesai mengajar tuh, jadi agak-agak santai ini. Iya. Terima kasih Pak. Begini Pak Agus, boleh saya minta waktu tak? Ada mau saya ceritakan sama kita yang menjadi beban dan saya rasakan akhir-akhir ini ketika saya berada di kelas Pak Agus. Iya Pak. Kira-kira ini apa namanya? Apa yang mau kita cerita? Siapa tahu ada kita dapatkan solusi bersama-sama. Oh iya. Begini Pak Agus, akhir-akhir ini saya merasa bagaimana di murid-murid di kelas yang saya ajar itu tidak antusias sih dalam menerima pembelajaran dari saya. Ya, tambah lagi kalau ada tugas yang kukasih, tidak banyak dia mengerjakan Pak Agus. Nah kalau mau di presentasikan itu ya bisa saya sebut mungkin hanya sekitar 50% saja yang mengumpulkan tugas. Begitu Pak Agus masalahnya. Oh jadi apa namanya? Jadi siswa sudah mulai tidak aktif nih, terus tidak banyak nih mengumpul tugas, atau ada masalah lain yang mungkin yang Bapak rasa?
Hanya itu sih Pak Agus. Untuk hal yang lain lagi saya kira itu tidak ada yang lain, itu yang menjadi beban buat saya selama ini Pak Agus. Iya. Iya, iya. Jadi begini Pak Ishak. Iya. Jadi menurut Tak, kira-kira ini menurut Tak hal apa saja yang kira-kira membuat murid Tak itu kurang antusias dalam pembelajaran? Oh iya. Sebenarnya saya berharap sedikit ada pencerahan terhadap masalah ini juga sebenarnya Pak Agus. Makanya saya cerita sama kita ya. Nah, itu masalahnya tadi, antusiasme murid di kelas saya itu yang ya agak kurang kurasa akhir-akhir ini. Oke, jadi kira-kira nih Pak, Pak Ishak, jadi menurut Tak ini apa saja yang membuat murid Tak itu tidak antusias Ki dalam pembelajaran Tak di dalam kelas? Kalau yang saya amati itu Pak, yang membuat murid saya itu kurang antusias banyak sebenarnya. Mungkin diantaranya itu adalah pembelajaran yang saya lakukan itu sepertinya membosankan karena terlalu monoton juga kalau mengajar. Saya yang terlalu dominan untuk berbicara di depan mereka. Yang lain mungkin yang membuat mereka itu kurang antusias. Saya jarang memberikan kesempatan buat mereka untuk menyampaikan pendapat atau menyampaikan pertanyaan yang mungkin menjadi masalah buat mereka, sehingga ya itu semua mungkin yang membuat mereka merasa bosan dan kurang antusias ketika saya mengajar. Iya, begitu Pak Gus. Oh, jadi banyak hal yang menyebabkan anak tidak antusias. Jadi, nah kalau kita perhatikan baik-baik nih Pak, kita kan sudah lama juga di dalam kelas. Kira-kira kegiatan apa saja yang dapat atau mungkin hal apa saja yang kira-kira menurut Pak Ishak dapat membuat murid Tak itu antusias dalam pembelajaran, atau hal apa yang membuat mereka itu bisa antusias begitu? Menurut saya Pak Agus, intinya itu mereka menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, sehingga tidak membosankan buat mereka. Nah, ini sebenarnya bagus sekali Pak Ishak. Memang pada intinya kalau kita dalam pembelajaran memang harus selalu memperhatikan hal tersebut. Nah, saya sangat sangat sependapat dengan Pak Ishak. Nah, jadi menurut Pak Ishak nih, apa saja yang membuat murid itu senang, asik, dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Saya kira menurut saya itu bagus ya pembelajaran yang bisa mengaktifkan mereka. Ya, artinya yang mungkin selama ini saya rasa monoton, ya saya akan lebih banyak berpusat pada murid, pada siswa saya di kelas. Kemudian dengan cara itu ya akan mengaktifkan mereka dalam pembelajaran. Di sisi lain ya ada treatment yang mungkin bisa saya lakukan, misalkan ada ice breaking
ataupun ada games, sehingga apa ya, situasinya itu menjadi kembali segar, sehingga pembelajaran lebih menarik. Kira-kira begitu kalau menurut saya, Pak Agus. Baik Pak Ishak. Iya. Jadi ini dalam pembelajaran ini sudah sedemikian rupa Bapak memunculkan suatu ide. Nah, Iya. lalu ini mengenai tugas nih yang Bapak sampaikan itu kan tadi hal kedua. Jadi tugas murid yang tidak mengumpul hingga mungkin kurang lebih 50% Pak Di. Iya. Jadi apa penyebabnya sehingga kurangnya antusias siswa dalam pengumpulan tugas ini, Pak? Saya juga mungkin kurang menyadari, ya. Nanti saya merefleksikan diri, ya salah satunya mungkin terlalu banyak tugas kasih. Baru itu tugasnya, soalnya ya bercabang, ada ABCD-nya. Ya, esai baru ada ABCD-nya. Ditambah lagi mungkin sumber belajar mereka itu ya tidak beragam dan tidak menarik buat mereka, sehingga itu mungkin menyebabkan antusias pengumpulan tugas, karena tugas tidak selesai sehingga pengumpulannya juga berkurang, mungkin seperti itu Pak Gus menurut saya. Oke. Jadi menurut Pak Ishak seperti yang Bapak katakan bahwa tugas itu terlalu banyak ya. Iya. Kalau boleh tahu. Jadi dalam melakukan pembelajaran di kelas nih Pak, kira-kira Pak Ishak ini sumber belajarnya itu apa saja yang digunakan dalam mengajar Pak? Itu tadi Pak Agus, yang buku paket yang ada di perpustakaan itu yang dipakai. Oh begitu Di? Iya. Jadi selama ini kita mengajar kebanyakan berfokus pada buku paket tak? Iya itu. Kira-kira ini dari pengalaman Bapak mengajar, mungkin sempat dari belajar dari tempat lain, kira-kira kalau kita mengajar itu sumber belajar lain itu selain buku teks ada enggak Pak? Ada Pak, banyak. Banyak, misalkan video pembelajaran dari YouTube, artikel di blog, bahkan bisa sharing-sharing di Google untuk mencari materi, bahkan lewat aplikasi-aplikasi yang tren di media sosial, misalkan TikTok atau Instagram. Saya kira banyak hal itu yang bisa digunakan Pak kalau saya. Wah, luar biasa itu Pak. Sebenarnya seperti yang kita sampaikan sangat benar sekali, sangat luar biasa. Saya yakin Bapak bisa menggunakan berbagai sumber belajar yang pastinya sumber belajar ini dapat membantu murid Bapak dalam pembelajaran, terutama antusiasnya dalam pembelajaran. Nah, jadi seperti ini juga Pak. Nah, kira-kira rencana Bapak ini dalam menyelesaikan masalah ini seperti apa Pak? Yang pertama itu saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai sumber pembelajaran seperti video tadi yang saya ungkapkan, dan juga mungkin aplikasi-aplikasi yang lain. Ya, kemudian mengurangi pemberian tugas. Ya, saya kira itu. Dan kembali lebih berpusat pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Iya, itu Ji Pak. Oh iya, bagus sekali Pak. Iya. Itu sangat luar biasa rencananya, dan saya yakin dengan semangat Bapak sebagai guru itu pasti akan membuahkan hasil yang maksimal. Iya. Nah, kita lanjut nih. Jadi kira-kira dari pengalaman yang Bapak sudah dapatkan ini, komitmen seperti apa yang Bapak akan lakukan terhadap rencana Bapak ini? Ya, saya kira apa yang menjadi perencanaan saya itu akan tetap saya komitmen buat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan berbagai sumber, sehingga dalam prosesnya nanti murid saya itu akan kembali merasa termotivasi dan merasa nyaman untuk belajar. Saya kira itu saja Pak. Wah, luar biasa Pak, sangat luar biasa ini. Saya sangat mendukung dari penggunaan media-media yang Bapak sampaikan, sehingga
ini dapat memotivasi antusiasme siswa dalam belajar, juga seperti yang dikatakan akan membantu siswa itu tugas-tugasnya karena sudah ringan bisa mencapai paling tidak 80% lah. Itu bisa tercapai dengan baik. Terima kasih Pak Agus atas percakapan kita pada siang hari ini. Saya merasa cukup mendapat banyak pencerahan, banyak solusi yang saya dapatkan dari apa yang kita perbincangkan pada siang hari ini, dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Agus karena sudah mau menjadi partner dalam perbincangan tadi ini terkait dengan apa yang saya hadapi. Oleh itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Agus. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Insya Allah, amin. Terima kasih Pak. Amin. Ya, sama-sama juga Pak. Sukses selalu Pak. Iya, amin. Luar amin. biasa. Oke, terima kasih Pak. Sekian dan terima kasih. Ini udah selesai ya Pak? Sudah. Selesai dua-duanya ya. Oke, silakan boleh kembali ke main room, tapi saya belum menghentikan rekamannya, nanti menit lagi saya hentikan rekamannya. Boleh kembali ke main room Pak. Alhamdulillah. Lebih waktu tak 17 menit. Lebih, makanya yang belakangan itu bilang mau colek waktu-waktu. Iya, agak duluan Ki dari ibu. Saya juga begitu. Lebih kayaknya 17. Ya. Coachku kasihkan dengan materinya.